Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Universitas Nusa Mandiri. Mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama saya Jordi Lesmana Putra MKOM. Di video pembelajaran kali ini kita akan masuk di pertemuan pertama yang akan membahas mengenai konsep dasar teknologi dan teknologi informasi. Baik teman-teman, kita awali dengan pengertian teknologi, di mana teknologi adalah cara di mana kualitas hidup manusia ditingkatkan dengan pengenalan produk baru. Dan teknologi juga merupakan cabang pengetahuan yang berhubungan dengan penciptaan dan penggunaan sarana teknis dan yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan atau kombinasi dari teknik ilmiah dan material untuk memenuhi tujuan atau memecahkan suatu masalah. Nah, pengertian teknologi informasi sendiri adalah salah satu definisi information technology, yaitu diambil dari kata Information Technology Training Package ICA 99, bahwa industri teknologi informasi didefinisikan sebagai pengembangan teknologi dan aplikasi dari komputer dan teknologi berbasis komunikasi untuk memproses penyajian, mengolah data dan informasi termasuk di dalamnya pengembangan hardware dan software yang berhubungan dengan komputer. Jadi itulah pengertian teknologi informasi. Selanjutnya menurut para ahli ini teman-teman, yaitu dari Ahmad Fauzi, yang pertama, teknologi adalah teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Lalu kalau menurut HAQ dan Ken, merupakan seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Nah, kalau menurut Martin sendiri, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Dan kalau menurut Williams dan Sawyer, teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh penerapan teknologi informasi. Nah, untuk di bidang pendidikan sendiri seperti yang sekarang sedang berlangsung, yang kita sedang laksanakan, yaitu pendidikan secara e-learning. Ini adalah salah satu penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan. Lalu juga ada bidang kesehatan, di mana adanya smart card yang dimana untuk mengetahui rekam medis pasien. Lalu ada juga bidang perbankan yang sering kita gunakan juga, yaitu ada internet banking, m-banking, dan lain sebagainya. Juga ada bidang bisnis, yaitu seperti e-commerce, bidang pemerintahan yaitu e-government, dan perusahaan seperti penerapan enterprise resource planning atau ERP. Lalu contoh teknologi informasi ada seperti pengiriman SMS atau short message service, alatnya menggunakan handphone, lalu medianya udara atau wireless, data atau informasinya berupa teks. Selanjutnya MMS atau multimedia service, perangkatnya handphone, melalui wireless juga, datanya berupa teks atau gambar. Dan ada pengiriman email, alatnya komputer, handphone, PDA atau personal data assistant, medianya wireless atau kabel, juga informasi berupa teks. Lalu ada akses Facebook, lalu ada aplikasi SIM akademik, dan lain sebagainya, di mana saling bertukar lagu menggunakan handphone melalui Bluetooth. Ini adalah salah satu contoh teknologi informasi. Selanjutnya pengenalan komputer dan hardware, software, dan brandware. Nah, kita akan bahas mengenai definisi komputer sendiri, yaitu peralatan atau device yang bekerja di bawah kontrol program yang tersimpan, yang secara otomatis menerima, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang merupakan hasil dari pemrosesan tersebut. Nah, aspek komputerisasi ada dua nih teman-teman. Ada aspek teknis, yaitu ada hardware dan software, serta brandware, dan juga ada aspek non teknis, yaitu dukungan, manajemen, dan disiplin baru. Nah, selanjutnya kita akan mengklasifikasikan komputer menurut jenis data yang diolahnya. Ada komputer analog atau analog komputer, merupakan keluaran dari komputer. Jenis ini adalah dalam bentuk dial atau grafik.
contohnya besaran arus listrik. Lalu selanjutnya ada komputer digital. Komputer digital digunakan untuk memproses discrete data atau bilangan atau angka yang terputus-putus dan akan mengenali data sebagai sinyal discrete dari tinggi rendahnya tegangan listrik. Lalu ada komputer hybrid, merupakan komputer kombinasi antara komputer analog dan komputer digital sehingga komputer jenis ini dapat melakukan pengolahan data kualitatif dan kuantitatif. Nah, selanjutnya klasifikasi komputer berdasarkan kegunaan. Ada yang dinamakan special purpose computer, merupakan komputer jenis ini dapat menyelesaikan satu masalah saja, sehingga hanya program tertentu saja yang dimasukkan dalam komputer ini. Misalnya komputer perbankan dan komputer yang digunakan pada kilang minyak. Selanjutnya ada general purpose computer. Komputer jenis ini dapat menyelesaikan berbagai macam masalah. Komputer yang termasuk dalam jenis ini adalah komputer digital dan analog, namun yang umum adalah komputer digital, misalkan komputer untuk pendidikan dan komputer untuk bisnis. Ini kalau kita lihat dari gambarnya teman-teman, ini PC atau komputer yang sekarang ini sering kita gunakan ya. Lalu klasifikasi komputer berdasarkan kemampuannya, ada yang dinamakan small scale computer, disebut small mainframe computer atau berkapasitas juga memori antara 64 sampai 8 MB, dapat menangani puluhan terminal komputer yang terpisah dari pusat komputer. Lalu ada medium scale computer, disebut medium scale mainframe computer, kapasitasnya itu 512 KB sampai dengan 8 MB, dapat menangani ratusan terminal komputer yang terpisah dari pusat komputer. Lalu ada large scale computer, disebut large scale mainframe computer atau mainframe computer, berbentuk besar, kapasitas memorinya dari 512 KB sampai dengan 8 MB, kecepatan tinggi dan dapat menggunakan time sharing, yaitu pengguna komputer dapat menggunakan komputer secara serentak dalam waktu bersamaan. Lalu klasifikasi komputer berdasarkan ukuran atau fisik. Yang pertama ada komputer mini atau mini komputer, kapasitas 8 MB sampai dengan 128 MB, menggunakan register 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan 64 bit. Lalu bersifat multi-user, yaitu sebuah komputer mini dapat digunakan bersama-sama oleh banyak pemakai. Lalu ada komputer mikro atau mikrokomputer, disebut personal komputer atau PC, kapasitasnya dari 16 KB sampai dengan 1 MB, menggunakan register 8 bit, 16 bit, dan 32 bit, umumnya digunakan untuk single user. Nah, sekarang kita akan masuk ke generasi komputer. Kita mulai dari generasi pertama nih, tahun 1945 sampai 1959, dengan ciri-ciri yang pertama menggunakan tabung hampa atau electronic vacuum tubes. Lalu jumlah tabung hampa digunakan lebih kurang itu 18.000 tabung hampa. Bisa dibayangkan ya sebesar apa ini komputernya. Berat tabung hampanya kurang lebih 30 ton, luar biasa sekali. Hampir menyentuh angka beratnya paus ya, ikan paus ya teman-teman. Lalu banyak mengeluarkan panas, bisa dibayangkan berapa suhunya di sana. Kecepatan proses masih rendah dan menyimpan data masih terbatas. Dapat dilihat pada gambar ya, mungkin tidak terlalu besar. Nanti teman-teman bisa lihat dari materi ya, kalau misalkan kurang jelas. Selanjutnya, contoh komputer generasi pertama itu ada Mark 1 komputer pertama, ada Leo Lion Electronic Office, Univac, sampai dengan EdSex. Nah, pabrik komputer yang memproduksi generasi pertama ini yang sampai sekarang masih ada itu namanya IBM, terkenal dengan Mark Computer seriesnya. Ada Burroughs Magnetic Drum komputer tipe E101, ada RCA Bisnet dan Honeywell Datamatic. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965, di mana ciri-cirinya menggunakan transistor atau disebut juga solid state device. Secara fisik makin ringan dan kecil dibandingkan generasi pertama. Penggunaan memori storage semakin besar, proses lebih cepat, mulai digunakan one line data processing, mulai digunakan di storage atau penyimpanan data. Pabrik yang memproduksi generasi kedua yaitu masih IBM, ada juga NCR dan RCA, Univac, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke generasi ketiga tahun 1965 sampai 1970. Ciri-cirinya menggunakan IC atau Integrated Circuit. IC merupakan kumpulan transistor yang didapatkan dalam
Komponen elektronika ada beberapa IC yaitu ada SSI, MSI, LSI, VLSI, SLSI. Menggunakan multiprocessing dan multiprogramming. Menggunakan visual display terminal, menampilkan grafik, menerima dan menampilkan suara. Lalu menggunakan MERC atau Magnetic Ink Characters Recognition. Pabrik yang memproduksinya tentu saja masih tetap IBM, Univac, dan ICL. Selanjutnya untuk generasi keempat sejak tahun 1970 nih teman-teman. Ya kurang lebih sekitar 51 tahun yang lalu lah ya. Ciri-cirinya menggunakan LSI dikembangkan menjadi VLSI. Teknologi pembuatan VLSI disebut dengan MOS atau teknologi merupakan pemadatan ribuan transistor ke dalam suatu chip. Jadi ini agak lebih padat lagi. Jadi komputernya itu tidak besar seperti generasi-generasi sebelumnya ya. Lalu chip ini disebut juga dengan CMOS atau chip metal oxide semiconductor karena terbuat dari metal atau logam atau aluminium melalui proses oksidasi dan bersifat semiconductor. Lalu contoh generasi keempat ada IBM 370, Intel 4004 sampai dengan Xerox Star desktop komputer 1. Dan menggunakan MOS serta Windows dibuat Xerox Corp tahun 1981. Nah, gambarnya kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke generasi kelima mulai tahun 1995 nih, teman-teman. Nah, siapa di sini yang sudah lahir tahun ini? Ya, silakan tulis komentar aja di kolom komentar ya, teman-teman. Pada generasi kelima ini berkembang software baru seperti ada Windows, ada OS, Linux, dan lain sebagainya. Komputer mempunyai kemampuan dalam berbagai bidang, sehingga disebut sebagai kecerdasan buatan atau kita kenal sekarang ini Artificial Intelligence. Dalam AI, ini dikembangkan sistem pakar atau expert system, robot, dan sebagainya. ICOT atau Institute of New Computer Technology di Jepang mengembangkan komputer yang dapat berbicara dengan manusia, mendiagnosa masalah, hemat energi, dan sebagainya. Luar biasa banget ya teman-teman yang dari Jepang. Lalu contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang digunakan dari sebuah komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalaman sendiri. Nah, dapat dilihat dari gambar. Ini adalah contoh komputer generasi kelima, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke generasi ke-6 di mana dengan teknologi komputer yang ada saat ini agak sulit untuk dapat membayangkan bagaimana komputer masa depan. Dengan teknologi yang ada saat ini saja, kita seakan-akan sudah dapat menggenggam dunia. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang disebut dari bahan protein sintetis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Wow, agak mengerikan ya. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Ahli-ahli sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program oleh pengguna. Komputer tanpa program atau programless komputer ini memungkinkan ini mungkin membentuk ciri utama generasi komputer yang akan datang. Di generasi ke-6 ini mulai komputer itu makin berkembang pesat dan sudah bisa menggantikan kerja manusia nih teman-teman. Jadi kita harus lebih berhati-hati nih. Oke, pada generasi ke-7 proses AMD utama yang sangat menggemparkan atau Alton K7 diperkenalkan pada Agustus 1999. Tanggapan Intel nama Sandy Foster tidak dapat diharapkan lagi hingga akhir tahun 2000 nih. Dalam bulan-bulan pertama pasar menanggapi Alton
sangat positif dan seperti yang diharapkan untuk mengungguli Pentium 3 pada frekuensi clock yang sama. Jadi pada generasi 7 ini mulailah ada yang namanya prosesor, teman-teman ya. Di dalamnya itu ada chip yang kecil banget ditanamkan dalam sebuah personal komputer. Merek yang populer yaitu ada Intel dan AMD. Seperti modul pada Pentium 2 yang rancangannya sepenuhnya milik AMD, soket tersebut disebut slot A. Kecepatan clock-nya 600 MHz merupakan versi pertama. Cache-nya L2 mencapai 8 MB, cache L1 8 KB, lalu berisi 22 juta transistor. Pentium 3 hanya 9,7 juta transistor, jadi lebih banyak nih. Lalu bus jenis bus sistem yang benar-benar baru yang pada versi pertama akan bekerja pada 200 MHz. Kecepatan RAM 200 MHz merupakan 2 kali lebih cepat dari semua CPU Intel yang ada. Jadi seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang hardware yang merupakan elemen elektronik dan mekanik dari komputer bersama dengan peralatan yang digunakan komputer, contohnya keyboard, CPU, hard disk, printer, dan lain sebagainya. Ada juga software, yaitu komponen dalam data processing system yang merupakan program-program dan teknik-teknik lain untuk mengontrol sistem, contohnya Microsoft Windows, Microsoft Excel, Photoshop, dan lain sebagainya. Lalu ada yang dinamakan brandware, yaitu orang yang bekerja dalam instansi komputer dan beberapa masalah yang berhubungan dengannya, contohnya analis sistem, programmer, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan pada pertemuan pertama ini. Semoga teman-teman dapat mendapatkan manfaat dan ilmu baru. Keep learning and keep creative. See you.